Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Diah Nanda. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang memasuki usia 20-an. Sebelumnya semangat pagi dan sukses selalu untuk kalian semua. Amin. Memang di saat kita sudah memasuki usia 20-an, kita akan banyak galau. Karena kita lebih banyak menata masa depan kita, karena kita ingin mencapai setiap impian kita. Beda ya saat kita SD, SMP, SMA. Mungkin ya kita udah menata masa depan kita, tapi mungkin tidak banyak galau karena kita sibuk bermain bersama teman-teman kita, sibuk mempelajari materi-materi kuliah. Dan masih bimbang, masih ragu, atau masih bingung tentang masa depan kita. Tapi di saat kita masuki usia 20-an itu, usia yang kita itu buru-buru. Buru-buru itu dalam arti ingin banyak uang, karena ingin menghadiahkan hadiah kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Dan bagi anak muda, lulus SMA udah kerja. Ya mereka udah miliki banyak uang, tapi mereka masih ada beban pikiran. Karena kerja mereka tidak sebanding dengan gaji mereka. Jadi kenapa di saat kita memasuki usia 20-an itu, kita harus lebih sabar. Dan kita juga harus lebih ikhlas menjalani banyak tantangan. Itu sih. Karena saya juga salah satu anak muda yang udah berumur 23 tahun. Dan juga di saat kita masuki 20-an, usia 20-an, kita lebih sensitif. Mungkin kita gampang tersinggung, atau mental kita kurang kuat karena terlalu banyak rintangan yang akan kita hadapi. Atau saat masalah A sudah selesai, ada masalah lagi. Tapi kita harus menyadari itulah hidup. Itulah ujian untuk naik kelas. Jadi kita harus lebih sabar, lebih ikhlas, dan dewasa dengan elegan dan mandiri. Memang mungkin saat kita berada di lingkungan yang tidak baik, dan itu kita terpaksa ada di lingkungan tersebut. Mungkin ada teman kita yang membuli kita karena kerjaan kita kurang baik, atau kita mengerjakan tugas tiba-tiba ada yang tidak suka tanpa ada kejelasan. Tidak apa-apa. Atau tetangga kita yang membicarakan kita karena kita masih belum punya uang. No problem, itu tidak masalah. Karena di usia 20-an itu proses melangkah. Proses melangkah kita untuk mencapai setiap impian kita. Ya memang dirasa kayak kayak sedih gitu, galau. Karena saya sudah merasakannya. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Ataupun tidak hanya mungkin ada orang terdekat kita. Tidak hanya teman, tetangga, ataupun orang terdekat kita tidak mensupport kita. Ya, itulah hidup. Bagaimana kita harus menjadi anak muda yang selalu optimis, selalu berharapan baik. Jangan lupa kita harus selalu berdoa. Karena doa itu adalah senjata kita untuk mencapai impian kita. Karena kalau kita berupaya aja dan tidak ada campur tangan
Yang Maha Kuasa di setiap langkah kita pun juga tidak bisa. Kita berdoa aja tanpa berupaya pun kita juga tidak bisa mencapai setiap impian kita. Jadi kita harus berdoa dan berupaya. Dan jangan lupa kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Jangan jauh dengan kebaikan. Kenapa? Karena di saat kita melakukan kebaikan, di saat itulah kesehatan kita dipanjangkan umurnya, kesehatan kita dijamin, rezeki kita juga dijamin gitu. Meskipun ada orang yang pasti, kita harus sadar bahwa tidak semua orang akan suka dengan kita. Kita harus menyadari itu. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Jadi kita harus sabar menghadapi semua itu. Ya memang kita akan kadang ada di fase dimana di fase udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita mau kita mau berusaha pun udah gak bisa. Di saat kita ada di fase yang di bawah, kita harus berdoa dan bangkit. Apalagi bagi anak muda yang galau karena pacar, sakit hati. Saya pernah merasakan seperti itu, tapi jangan sedih, jangan terlalu sedih. Lelaki itu banyak, bukan hanya satu. Ya memang butuh proses untuk melupakannya. Caranya gimana? Caranya jangan kepo, itu salah satunya. Jangan kepo agar kita bisa melupakan mantan kita yang menyakiti kita. Dan kemarin ada yang tanya, saudara saya, gimana sih cara menjadi anak muda yang mandiri gitu? Kemarin saya udah membuat quote gimana caranya agar kita bisa menjadi anak muda yang dewasa dan mandiri. Yang pertama itu mendengarkan nasihat orang tua, keluarga dan orang lain. Di saat kita mungkin ada salah, kita mendengarkan nasihat mereka. Dan yang kedua, kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Entah itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Dan yang ketiga, kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Kalian pasti pernah melihat cerita perjalanan orang sukses. Kita belajar dari itu. Jadi mental kita juga akan semakin kuat. Dan yang keempat adalah kita belajar dari memahami ilmu. Memahami ilmu itu dari bidang yang kita sukai. Atau mungkin kalau kita masih kuliah, kita belajar dari materi kuliah. Kita belajar dari ilmu saat kita kerja. Jadi kita harus memahami ilmu. Atau kita memahami ilmu dari orang lain, dari motivator, dari banyak hal, atau dari bidang yang kita sukai. Itu.